Man taraka ma taraka minal jahli, ya, kita lanjut. Tidaklah meninggalkan kejahilan syai'an sedikit pun, man arada, siapa yang berkehendak menginginkan, ayyuhditsa fil waqti ghaira ma azrahu Allah fi, agar terjadi suatu, misalnya khusyuk gitu ya, atau merasakan getaran-getaran kolbu, atau pengen misalnya mi'raj gitu, tapi sebelum saatnya, pengen jadi mursyid sebelum saatnya, itu gawat itu ya. Pengen jadi mursyid nggak Pak? Pengen jadi mursyid nggak? Tahu mursyid nggak? Tahu? Yakin kuat. Menginginkan sesuatu sebelum saatnya itu namanya ambisi, ya. Menginginkan sesuatu yang nggak pantas kita inginkan itu namanya nafsu, ya. Nah ini banyak hari ini, ya. Saya dari kecil saya belajar zikir, belajar tarekat, itu banyak yang nafsu pengen jadi mursyid, padahal tahu dia jadi mursyid itu berat. Ketahuan itu cuma di kolbu, tapi pikirannya enggak, nafsunya enggak. Orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum saatnya, itu berarti dia tidak meninggalkan kejahilan. Misalnya gini, orang yang ingin memetik pisang sebelum matang rasanya enak gak? Kira-kira begitu. Orang yang ingin menjual pisangnya sebelum matang sama dengan orang yang belum pantas menjadi guru terus jadi guru. Guru di atasnya mursyid, belum saatnya dia jadi mursyid, dia mengklaim dirinya jadi mursyid misalnya. Maka nanti buah yang dia berikan kepada murid-muridnya itu rasanya sepet pasti, ya. Ini yang ngomong bukan saya teringat kalam Sidi Abdullah Qumari yang kemudian dijelaskan ulang oleh Syekh Zakaria Al-Halabi, ya, kawan dari guru saya Kiai Ahmad Marwazi. Dan perlu diketahui, jadi mursyid gak jadi mursyid bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman rohani, ya. Mau lama tapi pengalamannya dikit dan tidak ada kedewasaan rohani, ini kan ciri-ciri orang nggak dewasa. Ciri-ciri orang tidak dewasa, childish secara rohani, jadi dia badannya tua tapi rohaninya masih bocah, masih anak-anak. Dia menginginkan istijabah doa sebelum saatnya, ingin mendapatkan getaran zikir sebelum saatnya, ya. Ingin memiliki sesuatu sebelum saatnya. Coba lihat anak-anak meminta yang belum umurnya, pernah nggak? Dulu pernah anak-anak nggak Pak? Pernah nggak minta ke orang tua sesuatu yang bukan umuran kita? Hah? Beneran? Antum waktu kecil ingat gak minta sesuatu itu bukan umuran kita seharusnya? Takut galak orang tuanya. Kalau saya sering dulu minta sesuatu yang sebenarnya itu belum umur saya minta. Nah tapi dikasih tahu ini belum, itu orang gede, kita paham. Anak kecil ini kan ada tipe yang bisa dibilangin, ada yang nggak bisa dibilangin. Nah ini banyak hari ini, ya, orang-orang nggak sabar, ya, nggak sabar dengan kondisinya. Yang pengen menikah sebelum saatnya, pengen punya anak sebelum dikasih, akhirnya jadi, ya, yang belum dapat anak ya sudahlah, berarti memang antum belum jatah dapat anak, udah selesai itu, ya. Sederhana sekali. Hikmah yang ke-18. Berapa di situ? 25. Di kitab saya 18 ya. Yang panjang tadi digabung. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ya. 26 di situ ya.
Ciri-ciri orang, kalau bahasa Jawanya apa? Goblok. Kalau bahasa sini apa? Bodoh, jahil, ya, PA. Wah, itu bahasa ente tuh. Cum. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda-nunda satu amal padahal ada waktu yang luang. Itu ciri-ciri ru'unat an-nafs, kekacauan, kebodohan, kalau bahasa kasar itu kegoblokan. Ya, an-nafs, jiwa. Tanda, kalau bahasa saya, ini tanda jiwamu labil gitu. Waktu kosong malah dia biarkan, nanti ketika sibuk berandai-andai. Coba kalau luang, dikasihlah luang WFH, bener, tapi sama aja. Waktu yang paling berharga untuk kita sekarang adalah waktu dunia. Ini Bapak nafas nih sekarang, ini waktu paling bahagia, paling berharga, qimah, ya, qimah aliyah. Kenapa kita sebut begitu? Karena ketika orang nanti masuk kubur, dia nggak sadar tahu-tahu dia dikubur. Nggak sadar tahu-tahu masuk kubur. Biasanya kan main handphone sambil nonton, pas bangun TV-nya kok nggak ada, nyari-nyari TV, nyari-nyari YouTube. Ketika itu terjadi, dia masih nyari, masih panik, tergantung kepanikannya seperti apa. Makanya biasakan bangun tidur tuh langsung nyebut nama Allah. Gimana caranya? Sebelum tidur sebut nama Allah, maka setelah tidur kita akan menyebut nama Allah. Ya. Kalau dosa, semua kita kan dosa, nggak usah pikirkan itu, ya. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masuk ke alam kubur itu, di situ dia sadar, ya Allah, farji'na na'mal sholihan. Sebarang sebentar saja, tolong kembalikan aku. Berarti waktu yang ada sekarang ini yang disebut berharga faragh. Jadi ketika beliau mengatakan ihalatukal a'mal, kamu menunda amalmu saat kamu masih bisa nafas di sini, masih bisa hidup di dunia, ini pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi, ya. Malam nanti sudah harus witir minimal, ya. Tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan kok nggak ada cerita lagi, harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal kolbu. Amal kolbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari kolbu.